Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 831. Kembali Chen Xiaomo terkejut. Seluruh orang itu seperti tersengat listrik, tertegun, dan menatap Chu Chen. Setiap pemuda memiliki impian seni bela diri di dalam hatinya. Dalam hati Chen Xiaomo, orang yang paling ia kagumi adalah pencuri kesatria yang terkenal di dunia, Fire Swallow. Chen Xiaomo pernah bermimpi, saat dia sedang bingung dan tidak berdaya, dia bermimpi pencuri yang gagah berani, Huoyan, jatuh dari langit dan menyelamatkan saudara perempuannya. Mimpi indah itu benar-benar menjadi kenyataan. Pencuri gagah berani Fire Swallow benar-benar muncul dan memiliki kemampuan pengobatan ajaib, dan dia menyembuhkan Xiao He. Chen Xiaomo berlutut di tanah, mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan gairah, dan berteriak, "Tuan Huoyan." "Aku tidak." Chu Chen diam-diam melirik Liu Ruyan, yang berdiri di sampingnya dengan mulut mengerucut. Dia tidak dapat membantahnya. "Bangun." Chu Chen membantu Chen Xiaomo berdiri lagi. "Chen Xiaomo, simpan saja uang ini. Kita masih punya urusan, jadi sekarang saatnya pergi." Chen Xiaomo menatap Chu Chen, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. "Tuan Huoyan, kami belum terburu-buru," Liu Ruyan berkata. "Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kisah Jenderal Heng Dao." Chu Chen tercengang. "Siapakah jenderal yang membawa pedang itu?" Liu Ruyan tersenyum. "Jenderal Heng Dao. Ada sebuah legenda di Gunung Langjutsu. Menurut legenda, senjatanya adalah pedang berat." Mata Chu Chen berbinar. Dia mengerti apa yang dimaksud Liu Ruyan. Jenderal yang ganas dalam daftar jenderal adalah jenderal bersenjata pedang yang sedang dibicarakannya sekarang. Melihat bahwa Chu Chen tampaknya sama tertariknya dengan Liu Ruyan terhadap Jenderal Heng Dao, Chen Xiaomo segera berkata, "Ada beberapa versi cerita tentang Jenderal Heng Dao di Gunung Serigala. Jika pahlawan Huoyan tertarik, aku akan membuat teh dan menceritakan semuanya kepadamu." Chu Chen tetap tinggal. Chen Xiaomo memasuki kamar dan melihat Chen Xiaohe yang sedang tidur nyenyak. Melihat wajahnya yang kemerahan dan tidur nyenyak, dia tidak bisa menahan senyum lembut. Kemudian dia berjalan keluar dengan tenang, membuat teko teh, dan menceritakan kepada Chu Chen kisah tentang jenderal dengan pedang. Ada banyak versi cerita, tetapi hampir semuanya berkisar pada altar Tongtian dan monster serta setan di dekatnya. Chu Chen dan Liu Ruyan saling berpandangan. Keduanya merasa bahwa masih ada rahasia besar yang tersembunyi di Gunung Langjutsu, tetapi generasi selanjutnya belum menemukannya. Hal utama adalah bahwa altar misterius Tongtian belum ditemukan. Chu Chen tiba-tiba tertegun. Altar Tongtian, mungkinkah itu altar persegi yang menyimpan lempengan batu sang jenderal? Namun, Chu Chen tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh pada altar persegi itu. Ketika mendengar bahwa seseorang di desa terdekat sedang memuja Jenderal Heng Dao, Chu Chen mengeluarkan pena dan kertas, mengingat penampilan Jenderal Heng Dao yang pernah dilihatnya, dan segera menggambarnya menggunakan teknik sketsa. "Apakah ini jenderal dengan pedang berayun?" Chu Chen menyerahkan kertas itu kepada Chen Xiaomo.
Chen Xiaomo mengambil kertas itu dan melihatnya sekilas. Dia langsung terkejut dan tiba-tiba menatap Chu Chen. Pahlawan Huoyan, kau juga sudah melihat potret Jenderal Heng Dao. Chen Xiaomo merasa luar biasa. Pahlawan Huoyan benar-benar menggambarkan citra Jenderal Heng Dao hanya dengan beberapa sapuan, terutama pedang besar di tangannya, yang membuat orang-orang merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah mereka melihat Jenderal Heng Dao yang sebenarnya muncul kembali di dunia. Bahkan jenderal dengan pedang dalam potret yang saya lihat tidak memiliki momentum seperti itu, kata Chen Xiaomo. Saya memang pernah melihat Jenderal Heng Dao, Chu Chen menjawab, namun tidak di lukisan, melainkan di Gunung Langjutsu. Jantung Chen Xiaomo tiba-tiba berdebar kencang, lalu dia memaksakan senyum di wajahnya. Pahlawan Huoyan, Anda pasti bercanda. Jenderal Heng Dao memiliki sejarah setidaknya 2000 tahun, merupakan suatu keajaiban bahwa potretnya telah diwariskan. Jika pahlawan Huoyan benar-benar dapat melihat Jenderal Heng Dao di Gunung Serigala, bukankah itu semangat Jenderal Heng Dao? Chu Chen telah memastikan bahwa jenderal yang dilihatnya di prasasti Batu Jenderal adalah jenderal legendaris yang membawa pedang. Di mana altar Tongtian yang dia jaga di Gunung Langjutsu? Chu Chen ingin sekali kembali ke Gunung Langjutsu. Dia dan Liu Ruyan saling berpandangan, dan mereka berdua mengerti maksud masing-masing pada saat yang sama. Mari kita kembali ke reruntuhan altar dan melihatnya. Saat kedua pria itu hendak mengucapkan selamat tinggal, Chen Xiaomo ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba berlutut di depan Chu Chen, memohon pahlawan Huoyan untuk menerimanya sebagai murid, karena ia ingin menjadi seorang prajurit. Chu Chen memikirkannya, dan meskipun dia tidak menerima Chen Xiaomo sebagai muridnya, dia tetap mengajarinya serangkaian keterampilan fisik. Teknik gerakan tubuh ini berasal dari kolam pemurnian jiwa dan berasal dari kungfu era prajurit kuno. Chu Chen percaya bahwa selama Chen Xiaomo berlatih dengan tulus, ia akan mampu meraih kesuksesan besar. Yang mengejutkan Chu Chen adalah dia hanya melakukannya 2 kali kepada Chen Xiaomo, dan Chen Xiaomo pada dasarnya telah menghafal dasar-dasar gerakan tersebut. Chen Xiaomo sebenarnya adalah seorang jenius seni bela diri. Hal ini membuat Chu Chen mengaguminya, dan selain keterampilan tubuh, dia juga mengajari Chen Xiaomo teknik pedang. Seni 9 karakter mengendarai angin, Chu Chen berkata, teknik pedang ini memiliki total 9 gerakan. Tetapi selama kamu menguasainya, kamu dapat memperoleh ribuan perubahan. Hal-hal spesifik bergantung pada keberuntunganmu. Baik gerakan tubuh maupun ilmu pedang dari seni 9 karakter mengendarai angin, semuanya adalah keterampilan bela diri unik yang diperoleh Chu Chen di kolam pemurnian jiwa. Dia tidak tahu kekuatan spesifiknya. Mungkin suatu hari nanti, Chen Xiaomo akan dapat menunjukkannya. Berdiri di depan pintu rumah, dengan angin kencang yang bertiup di wajahnya, Chen Xiaomo mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tahu dalam hatinya bahwa kesempatan ini sudah cukup untuk mengubah hidupnya. Ia akan berusaha semampunya, apapun kesulitannya, dan terus melangkah maju. Terima kasih, Guru Huoyan. Setelah Chen Xiaomo kembali ke rumah,
Dia melihat Audio tumpukan milik uang Sober tunai dan Channel. perhiasan di rumah dan ekspresinya tertegun lagi. Waktu yang lama, Chen Xiaomo menyimpan uang tunai dan perhiasannya. Semua ini diberikan oleh pahlawan Huoyan. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit adiknya dan mengajarinya seni bela diri. Dia juga memperhitungkan kekhawatirannya. Uang tunai dan perhiasan di depannya sudah cukup untuk membesarkan adiknya Xiao He hingga dewasa. Malam berangsur-angsur menjadi semakin gelap. Malam ini, hanya ada sedikit orang di Gunung Langjuksu, karena pahlawan Chu Yizeng telah mengeluarkan perintah agar tidak seorang pun diizinkan menginjakkan kaki di reruntuhan altar Gunung Langjuksu. Selain itu, setelah pahlawan Chu pergi, orang-orang resmi datang dan mengambil alih lokasi tersebut. Chu Chen dan Liu Ruyan melewatinya tanpa hambatan dan kembali ke bagian terdalam reruntuhan altar. Di mana batu tulis jenderal ditemukan, saya merasa bahwa hal yang paling misterius tentang daerah ini, selain lempengan umum yang Anda temukan, adalah prasasti di dinding batu, Liu Ruyan berkata. Tetapi saya masih belum dapat memahami apa yang dilambangkan oleh prasasti-prasasti ini. Chu Chen mengamati seluruh dinding batu. Sebenarnya tidak ada pola pada tanda-tanda di dinding batu itu. Mungkinkah ini bekas pisau? Chu Chen mengisyaratkan tanpa sadar. Satu pisau, beberapa tempat berjalan lancar, tetapi di beberapa tempat, tampaknya ada sesuatu yang hilang. Chu Chen merenung sejenak, lalu duduk bersila dan mengeluarkan lagi prasasti batu sang jenderal. Kali ini, dia ingin menahan serangan pedang dari sang jenderal. Bab 832 kami ada di sini. Chu Chen telah mempertimbangkan dalam benaknya. Jika dia tidak dapat menemukan jawabannya dengan kembali ke reruntuhan altar, maka satu-satunya hal yang dapat memberitahunya rahasia altar Tongtian yang terkubur di masa lalu adalah lempengan batu milik jenderal ini. Jiwa itu perlahan-lahan merasuk ke dalam lempengan batu sang jenderal. Tak lama kemudian, suara pertempuran di medan perang kembali terngiang di telinga Chu Chen. Kali ini, dia melihat punggung sang jenderal dengan pedang dari jauh. Pedang di tangannya sangat tajam. Dia bergerak melintasi medan perang, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Jiwa Chu Chen mengawasi dari jauh dan tidak mendekat dengan mudah. Selama proses ini, jiwa Chu Chen ditempa dan dikonsumsi. Ia menjadi semakin penasaran dengan dunia batu. Apakah pertempuran di hadapannya sama dengan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu? Mengapa prasasti batu ini mampu mencatat secara lengkap jalannya pertempuran dan menyajikannya berulang-ulang? Adegannya persis sama dengan saat pertama kali dia memasuki batu tulis jenderal. Bedanya kali ini jiwa Chu Chen tidak mendekat dengan gegabah. Dia ingin menunggu kesempatan yang tepat. Tiba-tiba, Chu Chen merasakan krisis yang teramat kuat. Sang jenderal yang memegang pedang berbalik, matanya terbelalak lebar, geram dan penuh nafsu membunuh. Ia mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah Chu Chen. Jiwa Chu Chen tidak memiliki kekuatan untuk menyerang, tetapi jenderal dengan pedang di tangan hendak membunuh jiwanya. Tidak ada waktu untuk menghindar. Bilah pedang yang mengerikan itu menebas jiwa Chu Chen. Terakhir kali, jiwa Chu Chen langsung terbunuh karena lengah. Kali ini, Chu Chen sudah sepenuhnya siap. Ia menduga, jika ia ingin mengetahui lebih banyak rahasia,
ia harus menahan hantaman pedang sang jenderal. Ledakan, Chu Chen merasa seolah-olah jiwanya hampir terkoyak, seolah-olah dia tersapu oleh badai yang dahsyat, dan jiwanya berada di ambang kehancuran. Pada akhirnya, Chu Chen berhasil memblokir dampak pisau itu. Chu Chen merasa gembira. Biasanya, kemungkinan jiwanya dapat menahan pukulan ini terlalu rendah. Tanpa diduga, dia berhasil bertahan dengan kegigihannya. Selanjutnya, kalau saja jiwa Chu Chen punya wajah, wajahnya akan langsung berubah hitam. Sang jenderal dengan pedang mengangkat tangannya dan menebas untuk kedua kalinya. Tidak ada etika moral, jiwa itu hancur. Di dalam reruntuhan altar, tubuh Chu Chen bergetar hebat. Dia membuka matanya, melirik batu tulis umum di tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mempertaruhkan kemungkinan melukai jiwanya dan secara paksa menerima pukulan dari Jenderal Heng Dao. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah pukulan pertama, akan ada pukulan berikutnya. Dalam kasus ini, dia tidak akan mampu memecahkan rahasia altar Tongtian dalam waktu singkat, apalagi mempelajari lebih banyak tentang Jenderal Heng Dao. Liu Ruyan tidak bertanya, dia sudah bisa mengetahui hasilnya dari ekspresi Chu Chen. Kelompok ahli dari Biro Peninggalan Budaya telah tiba di sini. Mungkin mereka akan menemukan beberapa hal nanti. Liu Ruyan berkata, dengan posisi Anda di Biro Operasi Khusus, akan mudah bagi Anda untuk mempelajari tentang reruntuhan altar. Chu Chen mengangguk, mengangkat kepalanya, dan melihat lagi tanda-tanda di dinding batu. Tiba-tiba, pedang kedua yang ditebaskan Jenderal Heng Dao padanya terlintas di benak Chu Chen. Mata Chu Chen tiba-tiba berbinar. Dia melangkah maju dan menambahkan tanda di dinding batu. Sekarang akan halus, dan kekuatan pedang akan meledak seketika. Chu Chen dapat yakin bahwa apa yang terukir di dinding batu adalah keterampilan pedang unik Jenderal Heng Dao. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa tanda di dinding batu telah menghilang, dan beberapa menjadi samar. Itu telah berevolusi menjadi grafiti di depannya. Sayang sekali, Chu Chen mendesah. Meskipun ia telah menguasai banyak ilmu bela diri unik dari era prajurit kuno di kolam pemurnian jiwa, ilmu pedang Jenderal Heng Dao mengejutkan Chu Chen bahkan setelah melihat dua serangan pendek. Ilmu pedang mengerikan yang menyapu medan perang adalah teknik membunuh yang sebenarnya. Chu Chen dan Liu Ruyan menghabiskan malam ini di puncak Gunung Langjutsu. Keduanya duduk bersila di atas batu di puncak gunung, melatih keterampilan mereka. Chu Chen memejamkan mata dan berlatih teknik mengintip ke langit. Saat matahari terbit, Chu Chen sekali lagi mencoba menggunakan teknik itu. Tak lama kemudian, sebuah gambar muncul di benaknya. Seorang wanita bergaun merah tak jauh dari sana diselimuti cahaya matahari terbit. Ada lautan awan bergulung di bawah, seperti peri berbaju merah yang duduk di atas awan. Gambar itu begitu indah. Teknik sky peeping meluas ke bawah, namun tiba-tiba menemui halangan dan gambar pun menghilang. Chu Chen tiba-tiba membuka matanya. Gunung Langjutsu memang menyembunyikan rahasia. Chu Chen menjadi semakin penasaran. Namun saat ini, saya hanya bisa menahan rasa ingin tahu ini. Chu Chen memberitahu Liu Ruyan tentang penemuannya.
Liu Ruyan terkejut. Bagaimana kamu tahu situasi di bawah saat kamu berada di puncak gunung? Saya memiliki kemampuan ajaib untuk mengintip ke langit, Chu Chen berkata. Saya mempelajarinya di Pulau Shell. Jika saya melatih kemampuan ajaib ini secara maksimal, saya dapat menjelajahi masa lalu dan melihat ke masa depan. Namun, saya hanya dapat mencobanya sekarang. Untuk saat ini, saya hanya dapat memeriksa secara singkat beberapa kejadian yang terjadi di sekitar sini. Ada sedikit ekspresi terkejut di mata Liu Ruyan. Teknik ajaib melihat langit ini sungguh menakjubkan bagi siapapun yang pertama kali mendengarnya. Tapi itu benar-benar ada. Misalnya, jika kita tinggal di gedung yang sama, kamu akan dapat melihatku kapan saja ketika kamu menggunakan kemampuan sihirmu untuk melihat langit, tanya Liu Ruyan. Chu Chen mengangguk, dan pemandangan Audio yang milik dilihatnya Software malam Channel. itu secara alami terlintas di benaknya tanpa terkendali. Ada sekilas ekspresi tidak wajar pada ekspresinya. Liu Ruyan menangkapnya dan menatap Chu Chen. Kamu biasanya menggunakannya untuk melihat apa? Chu Chen melirik Liu Ruyan dan berkata dengan percaya diri, Saudari Liu, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku seorang pria sejati. Meskipun ini adalah teknik untuk melihat menembus langit, aku menggunakannya untuk tujuan yang benar. Liu Ruyan tampak tidak yakin. Setelah mereka turun gunung, mereka langsung menuju bandara. Chu Chen ingin segera keluar untuk menonton pertunjukan yang bagus. Jika tidak terjadi apa-apa, malam ini, tim medis Jintong akan bersemangat untuk datang ke rumahnya dan bersaing dengan pil detoksifikasi Bei Chen. Liu Ruyan awalnya berencana pergi ke teater bersama Chu Chen, tetapi ketika mereka tiba di bandara, Liu Ruyan berubah pikiran untuk sementara waktu. Dia akan pergi ke Mesir. Beberapa waktu lalu, sebuah senjata ajaib yang tampak seperti dari era prajurit kuno muncul di Mesir. Baru kemarin, senjata ajaib itu tiba-tiba meledak, menyebabkan banyak korban dan menimbulkan sensasi. Tim dari berbagai negara telah pergi ke Mesir. Liu Ruyan berkata, aku akan pergi untuk melihatnya. Jika ada kesempatan, aku akan membawa senjata ajaib itu kembali. Bukankah kamu selalu punya ide untuk pergi ke luar negeri dan membawa kembali beberapa harta? Aku akan melakukannya untukmu. Chu Chen meliriknya. Dia selalu merasa bahwa Suster Liu bersembunyi dari sihir penglihatan langitnya. Namun, Chu Chen juga sangat menantikan adegan di mana pencuri hebat Huoyan akan beraksi lagi dan menciptakan badai di seluruh dunia. Nama Fire Swallow pasti akan menjadi populer lagi. Malam, sebuah penerbangan dari Amerika Serikat perlahan mendarat di Bandara Internasional Beijing. Kita sudah sampai. Enbis melihat keluar jendela, membetulkan pakaiannya, dan menegakkan punggungnya. Enbis penuh harapan untuk perjalanan ini. Bersambung.